I don't know where you are now. It's getting exhausting, trying to imagine settling down when it's already happened. A piece of my heart is stuck in Manhattan. The last 4 years, you're all I've known. I guess I forgot how to be on my own. I'm going out of my mind, trying to put you out of my mind. Am I just wasting my time? But it's too far gone, I should have moved on. Don't even know if it's love now. With all this distance, all this time, keep wondering if you're doing fine. Trying to put me out of your mind while I'm going out of my mind. I'm going out of my mind. I'm boxing up shit that you left on my nightstand. I have to admit, this is never what I planned. The hoodies, the t-shirts, the handwritten notes, the book from your parents, I never let go. You left so much more than your words and your clothes. So I'm going out of my mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar Critical Care Cardiology, Enhancing Cardiogenic Shock Management in Emergency and Intensive Care Settings, presented by MedSense in collaboration with Bandung Cardiovascular Update 2023. Webinar pre-event ini dengan bangga kami sajikan untuk Sobat Medi sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya sebuah kehormatan juga, karena sudah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu, juga membimbing kita pada diskusi nanti. Dr. Miftah Pramudio, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Miftah adalah seorang staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Diskusi kita malam ini juga tentunya akan dipandu bersama dengan moderator kita, Dr. Aditya Nugraha Nurtantijo, PBDS Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Augusmiadoni selaku MC untuk diskusi dan belajar kita pada malam hari ini. Saya atas nama tim MedSense tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Medis sekalian karena telah memilih MedSense sebagai platform untuk sejawat semua memperbarui ilmu kedokteran. Tentunya saya ingin mengajak teman-teman semua agar mengingat kembali bahwasanya event ini merupakan pre-event nih Sobat Medi. Jadi webinar kali ini hanyalah pengantar dari main event Bandung Cardiovascular Update 2023 yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 9 Juli 2023 dan bertempatkan di Holiday Inn Bandung. Perlu dicatat juga untuk pre-event akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli nih teman-teman, yang mana tahun ini akan menjadi tahun ke-11 Bandung Cardiovascular Update dengan bertakjubkan Fostering the Excellence in Cardiovascular Clinical Practice. Harapannya semoga teman-teman yang hadir malam ini bisa menyaksikan langsung nih kegiatannya. Dan nanti event ini juga akan dilaksanakan secara hybrid, ada simposium online, simposium offline, juga workshop tentunya dengan limited seats. Sudah ada bundling dan fee-nya nih untuk teman-teman untuk setiap kegiatannya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, bisa dihubungi kontak details atau klik link yang tertera di layar bcu.perkibandung.com. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang hadir malam ini udah rajin-rajin banget ya, udah ngumpulin paper, ngumpulin kasus. Nah, kali ini ada kesempatan di mana di 11th Annual Bandung Cardiovascular Update mengajak teman-teman untuk mengumpulkan papernya, yang mana submission deadline-nya masih di tanggal 17 Juni 2023 nih teman-teman. Jadi masih ada waktu untuk Sobat Medi dibuka-buka lagi filenya, langsung disusun, dan langsung disubmit aja nih papernya, terutama terkait topik-topik yang tertulis di sini. Ada Basic Science of Cardiovascular Medicine, Clinical Cardiology, Heart Failure, Coronary Artery Disease, Vascular Disease, Arrhythmias, Epidemiology and Public Health, dan segala topik yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Tentunya nanti untuk pemenang yang terpilih akan mendapatkan cash prize dan juga Certificate of Achievement. Nah, mungkin teman-teman pernah ketemu kasus yang unik nih, atau kasus yang kayaknya menarik banget nih. Teman-teman bisa berkesempatan untuk mempresentasikan langsung kasusnya nih. Bisa submit interactive case, terutama dengan topik sebagai berikut. Ada Cardiovascular Prevention and Rehabilitation,
heart failure, cardiomyopathy, arrhythmias, coronary artery disease, congenital heart disease, acute cardiovascular care, dan berbagai topik lainnya terkait penyakit kardiovaskular. Nah, teman-teman bisa berkesempatan untuk membawakan kasusnya langsung di depan para ahlinya, tentunya di Bandung Cardiovascular Update 2023. Nah, selain itu, mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada Sobat Medi, ada cardio enthusiast yang punya passion juga nih di bidang content creation. Bisa mengikuti IG Reels Competition dengan cara upload Reels terbaiknya di Instagram, di feed, dan juga di story. Tentunya tidak lupa dengan follow dan tag akun Instagram @BandungCardiology dan @PerkiBandung, serta pastikan akun teman-teman tidak di private. Video Reels bisa berisi materi edukasi mengenai penyakit kardiovaskular. Dan perlu dicatat nih, bahwa satu akun dapat upload lebih dari satu Reels. Jadi kesempatan emas untuk teman-teman sekalian mengasah kreativitasnya, yang mana bisa memenangkan total hadiah sebesar Rp2.100.000. Dan jangan lupa nih, selain simposium, Bandung Cardiovascular Update 2023 juga menyediakan berbagai workshop dengan topik yang bervariasi, di mana topik pertama tentang cardiovascular prevention and rehabilitation akan ada topik yang dibahas yaitu exercise stress test in various cardiovascular cases, how to do and collaborate with other modalities bersama Dr. Anggraini Wendy Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Kemudian mungkin teman-teman ada yang tertarik nih untuk belajar lebih lanjut tentang gagal jantung, bisa mengikuti topik lainnya yaitu heart failure and imaging inflammatory cardiomyopathy bersama Dr. Hawani Sasmaya Prameswari, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Kemudian mungkin teman-teman ada yang masih suka bingung nih di praktik sehari-hari, ketemu EKG terus masih bingung, bisa nih nanti teman-teman belajar life-threatening ECG in daily practice, understanding ECG to make better clinical assessment in unusual case bersama Dr. Gigi Karwiki, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Kemudian selanjutnya ada topik terkait non-invasive cardiovascular imaging, di mana akan dibahas right heart disease assessment in clinical practice, ECO point of view hands-on. Ini menarik banget ya teman-teman, hands-on kapan lagi bisa langsung ikutan aja di workshop BCU 2023. Dan jangan lupa, masih ada topik lainnya, yaitu tentang vascular medicine, ada Mastering Vascular Doppler in Daily Clinical Practice bersama Dr. Ahmad Hafiz Aziz, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Nanti kita bisa belajar basic vascular duplex, kemudian step-by-step ultrasound examination nih untuk penyakit-penyakit vaskular. Dan yang terakhir, yang nggak kalah menarik tentunya, akan ada topik tentang cardiovascular intensive and emergency nih. Dengan judulnya Intra-Aortic Balloon Pump, Principles and Practice. Dengan pembicaranya yang pasti nanti akan teman-teman akrab nih setelah malam ini, yakni Dr. Miftah Pramudio, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Fellow of Indonesian Heart Association. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah semangat banget mau belajar critical care, jangan lupa daftar juga workshopnya Intra-Aortic Balloon Pump. Keren-keren banget ya Sobat Medi. Tentunya bagi kardiologi enthusiast jangan sampai ketinggalan nih untuk daftar simposiumnya, baik online atau offline, dan juga langsung workshopnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit nih tentang kegiatan kita di malam hari ini. Nah, tadi juga sudah sedikit disinggung terkait topiknya, yaitu cardiogenic shock management, dan mungkin nanti akan terpikir hal-hal yang ingin Sobat Medi tanyakan. Teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui slido.com, bisa langsung di-scan QR code berikut, atau boleh input code-nya di slido.com, yaitu 888765. Jangan lupa untuk menyertakan nama, underscore asal institusi atau rumah sakit tempat teman-teman sekalian bekerja. Nah, tidak lupa, bukan kegiatan medsos nih kayaknya kalau nggak ada giveaway-nya. Begitupun untuk semua yang hadir di malam hari ini, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa, karena Bandung Cardiovascular Update dengan murah hatinya memberikan 3 free tickets online Symposium BCU 2023 untuk Sobat Medi, yang mana 3 pemenang akan dipilih dari Instagram Story terbaik. Nah, ini teman-teman untuk
ada kesempatan untuk asah kreativitasnya, sekalian pemanasan nih sebelum ikut IG Reels Competition kali ya. Jadi teman-teman dipersilakan kegiatan kita malam hari ini dirangkum aja, dibuat semenarik mungkin, seseru mungkin, diedit-edit, dan tentunya jangan lupa tag @medsense.id, @Bandung Kardiologi, dan juga @Kardiologi Unpad. Ditunggu sampai besok pagi, nanti pengumumannya akan diumumkan di Instagram Story. Jadi tetap semangat Sobat Medi, karena malam hari ini akan menjadi malam yang sangat amat seru nih. Kita mendengarkan dan berdiskusi bersama dengan pembicara kita, ditemani juga dengan moderator yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Beliau adalah Dr. Aditya Nugraha Nurtantijo, atau mungkin lebih akrab kita sapa sebagai Dr. Adit, seorang PPDS Kardiologi Universitas Pajajaran. Baik, tanpa saya berlama-lama lagi, kepada Dr. Adit saya persilahkan, Dokter. Terima kasih banyak kepada Dr. Dinda sudah memperkenalkan saya. Mungkin ya saya perkenalkan sekali lagi, saya dengan Dr. Adit, saya PPDS Kardiologi Unpad. Hari ini akan bertugas sebagai moderator dari acara Critical Care Cardiology. Di sini saya akan memperkenalkan guru saya sebagai pembicara hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Miftah Pramudio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau sudah malang melintang di dunia kardiak intensif. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pajajaran, lulus tahun 2009, kemudian juga mengambil ilmu spesialis jantung pembuluh darah di Universitas Pajajaran, lulus tahun 2015, dan juga sudah konsultan di Cardiovascular Emergency and Intensive Care di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita tahun 2017. Beberapa publikasi ada Statistical Findings and Outcome of Acute Coronary Syndrome Patients during COVID-19 Pandemic. Kemudian juga ada incidence dari myocarditis associated with diphthery, tetanus, pertussis, vaksin, dan juga investigation of high-risk echocardiographic marker as predictor of major arrhythmic event. Beliau juga sekarang bekerja di Klinik Kolmas 33, juga bekerja di RSTNI AU Dr. Salamun, dan juga di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kita mulai materi hari ini yang pastinya untuk teman-teman dokter umum, juga PPDS, sangat menarik ya, karena ini adalah sesuatu yang kita temui sehari-hari di emergency maupun di intensive care. Saya persilahkan kepada Dr. Miftah, silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya jelas terdengar, Dr. Adit, Dr. Dinda? Sudah jelas, dokter? Ya, oke. Saya izin share screen-nya dulu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas perkenalan yang sudah disampaikan oleh Dr. Adit. Jadi, tadi seperti yang Dr. Adit sudah sampaikan, ini topik yang sangat menarik ya, tapi sepertinya tidak menarik kalau kita yang terima pasiennya. Jadi di critical cardiology, terutama di penyakit cardiogenic shock itu, kita bilang sih ngeri-ngeri sedap ya pasiennya. Jadi kalau dapat pasiennya, kita harus tangani secepat mungkin. Kalau tidak ditangani secepat mungkin, bisa jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Nah, jadi ini yang mungkin akan sering teman-teman sejawat dapatkan ketika berada di UGD atau mungkin berada di ruang intensif atau juga mungkin di ruang perawatan. Nah, jadi akan saya mulai. Izinkan saya untuk memulai dengan kasus. Nah, jadi saya akan coba tampilkan kasus pasien laki-laki 60 tahun datang dengan keluhan sesak nafas. Kemudian dengan tekanan darah 80/60, detak jantung 100 sampai 120 kali per menit, respirasi 24 sampai 28 kali per menit, ditemukan ada Rales. Rales itu seperti ronchi atau ini ya, seperti adanya ronchi basah halus kita bilangnya kalau di Unpad ya jadinya. Nah, di kedua lapang paru, di kiri, di kanan, dan ini kira-kira sampai setengah lapang paru, dan dari pemeriksaan didapatkan juga ekstremitasnya dingin dan juga agak lembab. Oke, nah yang menjadi pertanyaan adalah, boleh teman sejawat nanti tulis jawabannya di kolom chat. Jadi saya ingin lihat responnya. Ya, saya ingin lihat kira-kira ini apa nih yang teman sejawat pikirkan. Apakah harus dikirim pasien tersebut ke rumah sakit? Apakah harus dikirim pasien tersebut ke ruang ICU? Ataukah harus konsultasi ke expert? Atau
pilihan D, semua jawaban benar. Boleh saya tunggu jawabannya kira-kira dari teman sejawat apa nih? Dari keempat pilihan ini, jawabannya yang mana? Boleh kita lihat ya. Responnya cukup banyak nih, sampai 20. Oke. Sepertinya, ya, jawaban yang paling favorit adalah jawaban yang D ya, ini ya, jawaban yang paling favorit ya. Oke, jadi kirim pasiennya ke rumah sakit kalau teman sejawat terimanya di poli, ya atau mungkin di klinik. Kemudian ketika berada di ruang UGD, mungkin teman sejawat akan kirim pasiennya ke ruang ICU, kalau memungkinkan kalau ICU-nya ada, dan konsultasi ke expertnya. Jadi ini saya nggak lihat lagi jawaban yang lain selain jawaban D. Jadi semuanya jawabannya D. Jadi sepertinya teman sejawat tahu yang jawabannya betul, ini adalah jawabannya D. Jadi semuanya dilakukan. Ya, kirim pasiennya ke rumah sakit, masukkan ke ICU, dan konsultasi. Ya. Oke. Belum selesai, ada kasus kedua ya. Nah, ini kasus kedua. Jadi untuk kasus kedua, ceritanya seperti ini. Laki-laki 60 tahun datang dengan keluhan batuk pilek. Ya, kita bilang common cold ya jadinya, batuk dan pilek. Kemudian tekanan darahnya 80/60. Detak jantungnya 80 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, pemeriksaan fisik lain dalam batas normal. Oke. Kira-kira nih, apa yang akan dilakukan? Boleh nanti saya minta responnya lewat chat juga ya. Apakah akan dikirim pasien tersebut ke rumah sakit, dikirim pasiennya ke ICU, konsul ke ahli, atau dikasih obat dan minta istirahat pasiennya. Minum yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya. Kemudian diberikan obat untuk simptomnya dan juga untuk ininya ya, untuk penyakitnya, apakah antibiotik ataukah obat yang lain. Oke. Dan nah ini mulai ada perbedaan ya, apakah harus dikirim ke rumah sakit ya, ataukah mungkin ditangani sendiri nih. Ya, ada yang jawabannya A, ada yang jawabannya D, mungkin juga ada yang jawabannya B. Coba saya lihat dulu. Tidak ya, sepertinya antara A atau D. Jadi kalau yang jawab A, mungkin saya nggak pede nih, kenapa tensinya rendah sekali, udahlah kan ke rumah sakit aja deh biar jelas ya. Atau yang jawabannya D, sepertinya sih pikirannya mungkin nggak ada masalah nih, ya kita kasih obat, kita suruh istirahat, kita beri vitamin dan sebagainya, mudah-mudahan perbaikan. Oke, nah jadi belum kita mulai sebenarnya ya, itu baru introduction, jadi itu baru pengantar kasus saja. Nanti kita akan masuk ke teorinya, mudah-mudahan di akhir pertemuan ini teman sejawat tahu, ini kira-kira pasien yang mana nih, apakah memungkinkan ditangani sendiri, ataukah harus ke rumah sakit, ataukah harus ke ICU dan sebagainya. Jadi kita akan mulai dari bahasannya, dari materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah kita mulai dari introduction, kemudian topik kedua, apakah kita berhadapan dengan shock, kemudian apakah berhadapan dengan cardiogenic shock, dan yang terakhir adalah manajemen dari cardiogenic shock. Jadi dari introduction, nah untuk pasien-pasien yang teman sejawat dapatkan, mungkin di antaranya adalah pasien yang datang dengan keluhan akut miokardial infark, nyeri dada, atau mungkin dengan gagal jantung. Ya, ternyata cardiogenic shock ini tetap menjadi penyebab utama kematian, terutama pada pasien-pasien dengan akut miokardial infark. Jadi pasien-pasien yang datang dengan kondisi infark miokard akut seperti STEMI, non-STEMI, ini yang menjadi kematiannya adalah karena adanya cardiogenic shock. Oke. Nah, di sini menarik. Kenapa? Karena walaupun ada perkembangan yang cukup pesat dari bidang medis, ya, apakah dengan alat-alat, ataukah mungkin juga dengan obat-obatan, ataukah juga mungkin dengan treatment-treatment yang baru sesuai dengan guideline, ternyata insiden cardiogenic shock-nya tetap masih tinggi, 5-10%. Dan didapatkan adanya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Oke, mungkin teman sejawat bisa lihat di sini, di sebentar ya, coba. Oke, nah di tabel sebelah kiri ini kejadian cardiogenic shock di Amerika. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, maka angka cardiogenic shock dibandingkan tahun 2004 itu
perlahan-lahan naik angkanya. Ya. Jadi mungkin di sini nanti teman-teman sejawat mendapatkan kasus cardiogenic shock atau kasus-kasus shock yang lebih sering, ya, dibandingkan dengan zaman dulu. Mungkin waktu zaman saya masih uh, dokter umum atau kemudian waktu pas jaga UGD, gitu ya. Kita nggak terlalu banyak dapat kasusnya, tapi kemungkinan nanti teman-teman akan dapat banyak kasus di cardiogenic shock. Ya, datang dengan tensi rendah, kemudian teman-teman harus tangani kondisi gawat daruratannya. Dan kemudian di yang tabel sebelah kanan ini adalah mortality untuk cardiogenic shock. Jadi bisa dilihat di sini awalnya mortality-nya mungkin sekitar 50% lebih, kira-kira 52-53%. Namun seiring dengan perkembangan pengetahuan, terutama di tahun 2007-2008, dengan banyaknya alat baru, tindakan baru seperti primary PCI, maka insiden kematiannya, in-hospital mortality-nya turun secara signifikan. Namun di tahun-tahun berikutnya ternyata hampir sama. Ya, apakah itu cardiogenic shock ataukah cardiogenic shock yang disebabkan karena infark miokard akut? Ya, jadi semuanya ya sekarang stagnan untuk masalah mortality. Tapi ingat, kasusnya akan makin banyak ke depannya. Gitu. Baik. Nah, kalau tidak di-treat atau di-treat secara konservatif, kemungkinan cardiogenic shock ini meninggal sekitar 70-80%. Namun, ketika didapatkan adanya guideline recommended early revascularization, jadi tindakan-tindakan untuk melakukan revascularisasi seperti primary PCI, ternyata mortality-nya turun sampai kurang dari 50%. Tadi teman-teman sejawat bisa lihat kalau mortality-nya sekitar 30%. Ya, jadi itu karena adanya kemajuan dari perkembangan dari ilmu kedokteran, sehingga bisa menurunkan mortality sampai 70%. Nah, sampai 50%, kurang dari 50% mortality-nya. Oke, nah ini bahasan yang menarik. Jadi ketika teman-teman datang, ketika ada pasien yang datang, ya, kita harus tahu apakah pasien ini shock atau tidak. Sebelum kita masuk ke cardiogenic shock, kita harus tahu dulu apakah pasiennya shock atau tidak. Jadi ini bahasan pertama kita. Jadi dari definisi, apakah itu shock? Shock adalah situasi ketika terjadinya kegagalan sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan sel, ya, dengan oksigen yang cukup untuk dapat berfungsi secara optimal. Jadi sirkulasi ini gagal untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh. Itu adalah shock. Ya. Shock ini adalah kondisi yang sering ditemukan di critical care. Sekitar sepertiga pasien yang dirawat di ruang ICU adalah pasien dengan kondisi shock. Jadi banyak nih kalau teman-teman jaga UGD, kalau teman-teman jaga ICU, ini kasusnya sering nih buat teman-teman berhadapan di pasien-pasien UGD dan ICU. Oke. Nah, bagaimana dengan diagnostik kriteria? Jadi diagnostik kriterianya bisa teman-teman lihat berdasarkan klinis, hemodinamik, dan pemeriksaan laboratorium atau biochemistry. Oke, jadi yang pertama adalah adanya hipotensi. Ketika teman-teman dapatkan pasien dengan systolic blood pressure kurang dari 90 mmHg atau kurang dari 70 mmHg untuk mean arterial pressure, maka pasiennya masuk ke dalam hipotensi. Walaupun banyak diagnosis atau banyak kriteria hipotensi, tapi dua ini yang paling sering dipergunakan. Yang pertama adalah systolic blood pressure kurang dari 90 mmHg dan juga MAP kurang dari 70 mmHg. Walaupun di literatur yang lain ada yang bilang kurang dari 65. Oke, jadi yang pertama kriterianya untuk mengetahui ini shock atau tidak adalah hipotensi. Yang kedua adalah adanya hipoperfusi. Ya. Nah, hipoperfusi ini bagaimana cara menilainya? Hipoperfusi dapat dinilai dari kita bilangnya window. Ya, ada jendela-jendela untuk melihat ini hipoperfusi atau tidak. Ya, jendela-jendela untuk mengetahui organnya tercukupi atau tidak kebutuhannya. Jadi kan tadi definisi dari shock adalah ketidakmampuan sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan dari sel. Ya, jadi ketika tidak tercukupi metabolismenya, tidak tercukupi kebutuhan energinya, maka sel tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Nah, jadi kita bisa lihat dari kulit, kita bisa lihat dari ginjal, kita bisa lihat dari otak. Jadi kulit kita bisa raba akral pasiennya, ya, raba tangannya, kakinya, ya, kita bisa temukan kalau adanya akral yang menjadi dingin atau menjadi lembab, ya, dibandingkan dengan tangan kita atau tangan teman-teman yang lain, ya. Jadi akralnya dingin.
itu adalah tanda hipoperfusi di kulit. Untuk ginjal sendiri teman-teman bisa pasang kateter urin, ya, kemudian pantau urinnya. Yang normalnya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, itu normalnya segitu. 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, maka teman-teman bisa lihat ini pasiennya ada gangguan ginjal, kemungkinan ini shock kalau disertai dengan hipotensi. Oke. Yang ketiga adalah otak. Yang mudah untuk menilainya adalah kesadaran. Ya, ketika teman-teman temukan pasiennya tidak sadar, hipotensi, ya, maka teman sejawat dapat langsung bilang ini pasiennya kemungkinan sedang terjadi shock. Ya. Oke. Jadi 2 kriteria, 1 hipotensi, 2 hipoperfusi, dan yang ketiga adalah untuk mengkonfirmasi temuan-temuan kita akan periksakan laktat. Jadi laktat ini dapat kita periksakan untuk mengetahui metabolisme seluler, metabolisme oksigen di seluler. Jadi ketika didapatkan angka laktat lebih dari 1,5 milimol per liter, maka itu sudah masuk ke dalam kriteria kriteria shock. Jadi mungkin laktat ini akan susah kita temukan atau susah kita dapatkan ketika teman-teman bekerja di klinik ataukah mungkin bekerja di UGD yang tidak bisa mendapatkan akses ke pemeriksaan laktat, ya. Tapi ketika teman-teman bisa dapatkan secara klinis hipotensi dan hipoperfusi, itu sudah cukup untuk bilang pasiennya shock. Jadi laktat ini adalah untuk mengkonfirmasi pemeriksaan kita. Oke, nah berikutnya adalah ketika teman-teman dapatkan pasien dengan hipotensi, ya. Kita lihat dulu apakah ada atau tidak tanda hipoperfusi. Dilihat dari ini, otak, kulit, ginjalnya, ya. Kalau tidak ada akral dingin, ya, kemudian kesadarannya masih bagus, kemudian urinnya juga masih bagus, ya, maka kemungkinan pasien itu masuk dalam chronic hypotension. Ya, ketika pasien masuk dalam chronic hypotension, maka pasien tidak perlu sampai dirawat. Ya, teman-teman bisa tanyakan juga, Bu atau Pak, berapa biasanya tekanan darahnya? Ya, jadi saya pernah dapatkan ketika saya dulu mahasiswa S1, ya, kita ada pemeriksaan tensi. Dulu belajar tensi, mungkin teman sejawat pun seperti itu, ya. Jadi ketika saya di S1, saya temukan bahkan nggak cuma 1 atau 2, beberapa teman saya tensinya rendah, ya, terutama perempuan, ya, sampai 80/60, ya. Itu biasa, 85/60, itu biasa. Semuanya tensi di bawah 90, tapi apakah dia shock? Belum tentu. Pasiennya belum teman saya tadi, ya, ketika di S1 kedokteran itu tidak shock pasiennya, dia masih jalan-jalan, dia masih ngobrol, dia biasa-biasa aja, ya. Bahkan ketika saya bilang, "Oh, tensinya rendah banget nih, kurang makan ya?" Ya dia biasa-biasa malah marah ke saya gitu, ya. Jadi ya itu karena dia bisa marah-marah, ya nggak mungkin pasien shock bisa marah-marah gitu, ya, bisa teriak-teriak. Itu kan artinya pasien ini tidak ada masalah, tapi memang ada chronic hypotension juga. Memang dari sana tekanan darahnya sudah rendah. Tapi bedakan ketika didapatkan adanya gangguan di otak, gangguan di kulit, gangguan di ginjal, ya, sebagai window untuk melihat hypoperfusion, maka pasien tersebut kita masukkan ke dalam circulatory shock. Nah, pasien circulatory shock ini membutuhkan perawatan yang intensif dan membutuhkan obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah sehingga pasiennya keluar dari kondisi shock dan metabolismenya dapat kembali bekerja dengan normal. Baik, bahasan berikutnya adalah ketika teman-teman sudah tahu ini shock, ya, ada beberapa tipe shock nih. Yang mana? Apakah shock kardiogenik, ataukah shock sepsis, ataukah shock hipovolemi, dan yang lain? Yang mana nih kira-kira? Apakah dia cardiogenic shock atau tidak? Jadi bahasan kita berikutnya, apakah pasien kita pasien cardiogenic shock atau bukan? Jadi, nah, kita masuk ke mekanisme. Jadi ketika teman-teman membahas masalah shock, maka teman-teman akan banyak bersinggungan dengan mekanisme. Nanti treatment-nya pun berdasarkan mekanisme tersebut. Oke, jadi ada 4 besar mekanisme, walaupun ada mekanisme lainnya, tapi yang paling sering adalah 4 mekanisme ini. Karena hipovolemia, karena kardiogenik, karena masalah obstruksi, atau karena masalah distributif. Oke.
Nah, jadi pasien kita yang mana? Kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ketika didapatkan circulatory shock, maka kita bisa periksa untuk mengestimasi cardiac output atau mixed vein. Mixed vein ini didapatkan dari analisis gas darah arteri dan vena. Kita bisa dapatkan mixed vein-nya. Kalau cardiac output-nya normal atau tinggi, maka kita bisa judge pasien ini adalah distributive shock. Kalau cardiac output-nya normal atau tinggi. Oke. Kalau cardiac output-nya rendah, kita lihat dulu CVP-nya. Ya. CVP-nya, atau kalau misalkan teman-teman tidak punya akses ke CVP, bisa lihat jugular venous pressure-nya, JVP-nya. Ya, tapi kalau memang memungkinkan, periksa central venous pressure. Dari central venous pressure ini teman-teman tahu apakah dia rendah atau tinggi. Kalau CVP-nya rendah, maka kita bisa bilang ini hypovolemic shock. Artinya apa? Cardiac output-nya rendah nih. Ya, cardiac output-nya rendah. Kenapa cardiac output-nya rendah? Karena nggak ada cairan yang keluar dari jantung. Ya, tekanan di venanya turun, maka kita bilang pasiennya hipovolemik. Nah, kalau CVP-nya tinggi, maka ada dua kemungkinan, apakah ini kardiogenik ataukah obstruktif. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini mekanismenya. Ketika distributive shock, maka yang bermasalah adalah di perifer. Vasodilatasi, terjadi vasodilatasi, maka menyebabkan tekanan darahnya turun. Nggak ada masalah dengan cardiac output-nya, baik-baik saja. Ketika hipovolemik, karena adanya kekurangan dari plasma darah atau volume darah, ya, atau volume fluid di pembuluh darah, maka tekanan darahnya akan rendah. Ya, kenapa rendah? Karena cardiac output-nya juga rendah. Volume yang dikeluarkan dari jantung rendah. Ya, maka dari itu ini kita sebut hypovolemic shock ketika didapatkan cardiac output-nya rendah, tapi CVP-nya juga ikut rendah. Nah, untuk cardiogenic shock kemungkinan penyebabnya adalah ventricular failure. Paling sering adalah karena acute myocardial infarct, serangan jantung. Pasien serangan jantung terjadi ventricular failure, pompa jantungnya turun, cardiac output-nya turun. Nah, ini menyebabkan adanya kongesti atau adanya penumpukan cairan di vena. Ya, ketika ada penumpukan cairan di vena karena dia akan sulit dipompakan dari ventricle ke aorta dan ventricular failure, penumpukan ini menyebabkan kongestif, ya, dan kongestif ini dapat dilihat dari pemeriksaan CVP. CVP-nya tinggi atau normal nih atau rendah nih, gitu. Ini kardiogenik dan terakhir adalah obstruktif. Nah, obstruktif ini menarik karena level obstruktifnya bisa banyak. Apakah obstruktifnya bisa di level katup jantung, apakah mungkin bisa di perikard, ataukah mungkin di pulmonal, gitu ya. Itu berbeda, tapi paling sering adalah ketika terjadi obstruktif itu didapatkan CVP-nya tinggi. Ya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi ini untuk diagnosis kriterianya. Jadi, kapankah kita bilang pasiennya cardiogenic shock? Cardiogenic shock itu adalah adanya gangguan dari perfusi organ karena adanya penurunan dari cardiac output. Ya, ditandai dengan hipotensi, kongesti paru, dan juga adanya gangguan dari perfusi. Jadi, dari tadi teman sejawat tahu shock itu adalah hipotensi, hipoperfusi. Dikonfirmasi dengan pemeriksaan laktat. Nah, untuk cardiogenic shock adalah hipotensi, adanya organ hipoperfusi, ditambah dengan adanya kongesti di pulmonal, ya, kongesti di paru. Oke. Jadi secara klinis didefinisikan sebagai tekanan darah kurang dari 90 mm Hg, ya, dalam waktu 30 menit atau membutuhkan vasopresor sehingga tekanan darahnya naik, apakah itu dobutamin, norepinefrin ataupun dopamin sehingga tekanan darahnya naik. Itu adalah definisi dari hipotensi. Yang kedua adalah adanya tanda hipoperfusi. Jadi ini tanda-tanda hipoperfusi di sini hampir sama seperti kriteria shock tadi, adanya gangguan dari kondisi status mental, adanya akral yang dingin, adanya oliguria, tapi didefinisikan sebagai kurang dari 30 mililiter per jam. Ya. Dan juga laktat yang lebih dari 2 milimol per liter. Jadi ini beda-beda dikit dibandingkan dengan yang slide sebelumnya ya. Oke, nah ditambah dengan adanya kongesti di paru.
ya pulmonary congestion atau adanya elevated LV filling pressure yang mana pemeriksaannya adalah pemeriksaan PCWP, pulmonary capillary wedge pressure lebih dari 18 mmHg dan adanya penurunan dari cardiac index kurang dari 1,8 liter per menit per meter square tanpa support, dan kalau dengan support 2 sampai 2,2 liter per menit per meter square dengan support ya. Jadi di sini mengcover adanya hipotensi, adanya hipoperfusi, kongesti paru, dan juga penurunan dari cardiac index atau cardiac output ya. Nah, oke. Dari sini apakah bisa didiagnosis secara klinis? Ya, mungkin kalau kita lihat dari kriteria-kriteria ini agak sulit untuk mengkonfirmasi apakah bisa didiagnosis secara klinis, tapi teman-teman bisa mungkin teman-teman bisa lihat dari hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai fasilitas atau akses ke pemeriksaan PCWP, tidak mempunyai akses ke pemeriksaan cardiac index atau cardiac output, ya kita bisa pakai tadi CVP-nya bagaimana, ya mix vein-nya bagaimana, atau kalau enggak dari klinis lihat apakah ada infark miokard nggak pasiennya. Ya, kalau ada infark miokard maka kemungkinan ini cardiogenic shock. Kalau misalkan ada riwayat heart failure pasiennya, kemungkinan ini adalah cardiogenic shock. Ya, tapi pastikan dulu tidak ada masalah yang lain seperti infeksi, karena kalau infeksi sangat-sangat mungkin pasien tersebut adalah karena masalah distributive shock. Ya, kalau ada masalah hipovolum, misalnya ada pasien muntah-muntah atau BAB cair yang terlalu sering, itu kemungkinan masalahnya adalah hipovolum pasiennya ya. Oke, jadi kalau diagnosis secara klinis maka saran saya teman-teman singkirkan masalah infeksinya, singkirkan dulu masalah volumenya. Ya, kalau itu dan distributif mungkin agak sulit, tapi jarang ya. Alhamdulillah sih kalau distributif mungkin lebih jarang, kecuali teman-teman temukan ini pasiennya tamponade, tapi itu pun juga kondisinya jarang. Tapi yang paling sering adalah kalau tidak ini sudah menyingkirkan hypovolemic shock, sudah menyingkirkan distributive shock, maka kemungkinan adalah cardiogenic shock. Oke, nah ini Forrester classification dari cardiogenic shock. Jadi masalahnya adalah kongesti dan perfusi yang sudah saya bilangkan di slide sebelumnya. Oke, jadi ketika teman-teman mendapatkan pasiennya shock, kemudian dari asesmen ternyata didapatkan ini cardiogenic shock, pertanyaan berikutnya, apa nih berikutnya nih? Apa yang harus kita lakukan? Apa manajemennya? Jadi ini adalah manajemen dari cardiogenic shock. Yang pertama adalah resusitasi dan medical treatment. Ya, bagaimana resusitasinya nanti akan kita terangkan. Tapi yang penting di resusitasi ini adalah ketika teman-teman dapatkan adanya gangguan dua yang jadi masalah utama itu, ya, ketika di emergency, dua yang paling utama adalah masalah hemodinamik dan masalah ventilasi. Tangani kedua itu dulu. Kalau misalkan kedua kondisi itu tidak ditangani secara cepat, kemungkinan pasiennya akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk, bahkan bisa meninggal. Ya, jadi ketika teman-teman dapatkan pasien dengan cardiogenic shock, maka pastikan ventilasinya aman. Ya, pastikan ventilasinya aman, tidak ada masalah ventilasi. Tangani dulu masalah ventilasi ketika ada masalah ventilasi, ya. Yang pertama. Yang kedua adalah hemodinamik. Ketika tekanan darahnya rendah, maka naikkan tekanan darahnya. Ya. Dengan cara seperti apa? Ada inotropik, ada vasopresor, atau obat-obat spesifik lainnya nanti akan kita terangkan di slide berikutnya. Nah, ketika itu sudah ditangani, maka berikutnya adalah reperfusi. Ya, kalau pasiennya dengan kondisi acute coronary syndrome, maka lakukan reperfusi apakah dengan PCI ataukah dengan fibrinolytik. Ya, kalau memang tidak memungkinkan PCI, maka dapat dilakukan bypass ya, CABG, coronary artery bypass graft. Ya, oke. Ketika tetap masih tidak tertangani ya dengan reperfusi, maka ada tempatnya kita berikan temporary mechanical circulatory support. Jadi kalau tidak tertangani dengan obat, baru kita berikan penanganan secara mekanikal. Bagaimana cara penanganan mekanikalnya? Dengan intra-aortic balloon pump, ya IABP, atau mungkin dengan ventricular assist device, atau mungkin dengan ECMO, atau dengan
VAD yang implantable. Jadi ini mungkin agak jarang kita temukan ya, jadinya untuk sampai masuk ke mechanical circulatory support ya. Jadi ketika biasanya sih tertangani dengan obat ya, kemudian dengan reperfusi tertangani ya. Tapi kadang beberapa pasien kita tetap masih dengan kondisi shock dan dia harus dilakukan mechanical circulatory support ya. Yang lebih sering di antara keempat pilihan ini mungkin adalah IABP ya, dengan intra-aortic balloon pump ya, dengan balon counterpulsation. Dengan adanya IABP dapat membantu meningkatkan tekanan darah ya. Kalau nggak bisa juga ya berarti masuknya ke durable VAD, ventricular assist device ataupun juga transplant gitu ya. Jadi ini cara penanganannya. Baik, berikutnya adalah obat-obat. Nah, ini mungkin yang biasa teman-teman dapatkan adalah obat-obat nih ya, yang teman-teman punya di UGD ya, adalah obat-obat. Dan kita pun juga sering menggunakan obat-obat ini ya, baik di UGD kah ataupun juga di ruang intensif kah, atau juga mungkin di ruang biasa ketika didapatkan adanya kondisi shock ya. Oke, jadi yang kita butuh adalah inotrop positif atau vasopresor, atau juga mungkin keduanya ya, untuk pasien dengan cardiogenic shock. Apa yang diberikan? Dobutamin 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya, atau dopamin 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit, atau norepinefrin dengan dosis 0,2-1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Oke. Atau pilihan yang lainnya adalah epinefrin. Epinefrin 0,05-0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Jadi tapi dengan catatan di sini ya, epinefrin ini sebisa mungkin bukan first line. Jadi bukan treatment yang pertama, bukan. Tapi ketika obat-obat lain gagal ya, maka apa boleh buat berikan epinefrin ya. Oke. Dari keempat obat ini ya, yang manakah yang paling berbahaya, yang manakah yang paling banyak efek sampingnya? Jawabannya adalah epinefrin. Dengan teman sejawat berikan epinefrin, maka dari data-data yang kita dapatkan ternyata tingkat mortalitinya tinggi ya, tapi itu wajar. Kalau kita bilang itu wajar, kenapa? Karena epinefrin ini bukan treatment pertama, dia treatment yang terakhir diberikan ya. Mungkin karena kondisinya udah terlalu buruk jadi perlu epinefrin, maka dari itu epinefrin meningkatkan mortality karena pemberian epinefrin. Dan juga ingat di sini epinefrin sangat-sangat tinggi kejadian aritmianya ya, terutama VT. Jadi ketika teman-teman berikan epinefrin sebagai treatment, waspada sekali untuk terjadi VT. Waspada sekali untuk terjadi VT karena bisa jadi tensinya naik tapi nanti terjadi VT berikutnya. Teman-teman harus siap-siap dengan VT, mungkin harus siap-siap dengan alat defibrilator ataupun juga kardioversi atau juga mungkin dengan obat amiodaron ya. Nah, yang kedua adalah dopamin ya. Jadi kejadian dopamin untuk menyebabkan aritmia juga tinggi, walaupun tidak setinggi epinefrin tapi dia tinggi. Jadi dopamin diusahakan diberikan memang pada kondisi-kondisi tertentu saja. Misalnya pasien dengan bradikardi ataupun juga mungkin dengan pemberian dobutamin yang tidak adekuat ataupun norepinefrin yang tidak adekuat, tetap masih bisa diberikan dopamin untuk tambahan obatnya. Jadi dopamin hanya dipergunakan pada kasus-kasus tertentu ya, karena kejadian aritmianya yang tinggi ya. Dobutamin dan norepinefrin ini diperlukan sesuai dengan klinis pasien. Nanti mungkin akan, kalau kita bahas sekarang mungkin akan perlu panjang bahasannya, mungkin akan saya stop sampai di sini ya. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Oke, nah ketika teman-teman sudah berikan obat, ketika sudah tangani ya, sudah mencapai tekanan darah yang adekuat, lebih dari sistoliknya lebih dari 90-an atau lebih dari 70 atau lebih dari 65, maka apa nih yang harus kita monitor untuk pasiennya? Yang perlu sekali kita monitor adalah hemodinamik ya. Hemodinamiknya berupa EKG, tekanan darah, respirasi ya, dan juga monitoring untuk intake dan outputnya ya, intake cairan dan output cairan. Kita nggak mau pasien kita ya intake-nya terlalu banyak, nggak bisa. Pasien-pasien dengan kondisi jantung ketika diberikan intake yang terlalu banyak, maka kita berhadapan dengan kondisi jantung yang akan menjadi
lebih buruk. Ya, dan juga outputnya, perhatikan outputnya, kita tidak mau juga outputnya juga terlalu banyak. Ya, kalau outputnya terlalu banyak, pasien dengan kondisi yang tidak kongestif, tidak dengan gagal jantung kongestif, maka berpotensi untuk menyebabkan bermenyebabkan hipotensi juga pasiennya. Ya, hipovolemi, hipotensi. Akhirnya pasiennya kita kasih obat, nggak naik-naik nanti tensinya ketika didapatkan adanya dehidrasi. Ya. Oke, jadi ini yang perlu dipantau pada pasien-pasien yang datang dengan kondisi cardiogenic shock. Berikutnya adalah ventilasi. Ketika teman sejawat memerlukan alat bantu ventilasi, mungkinkah non-invasive ventilation, ataukah juga mungkin invasive ventilator, ya, maka perhatikan modenya, respirasi, minute volume, dan sebagainya. Kenapa? Karena pada mode tertentu, terutama masalah pressure, ya, ketika pressure-nya terlalu tinggi, dia akan mengurangi tekanan darah. Hati-hati karena ketika pasien membutuhkan pressure yang terlalu tinggi, maka misalnya peak pressure-nya terlalu tinggi, ketika dibuat peak pressure terlalu tinggi, maka hati-hati, itu pun dapat menimbulkan tekanan darah. Maka yang perlu teman sejawat lakukan adalah pastikan peak pressure-nya, kalau teman sejawat mengoperasikan alat ventilator, pastikan peak pressure-nya ya serendah mungkin yang masih memungkinkan untuk pasiennya bisa terjaga ventilasinya. Ya. Berikutnya adalah monitoring hemodinamik tambahan. Ya. Biasanya mempergunakan alat, ya, apakah alatnya berupa echokardiografi ataukah dengan pulmonary artery catheter. Ya, kalau echokardiografi non invasif, kalau pulmonary artery catheter itu lebih ke arah invasif. Baik, ini adalah take home message dari slide saya. Jadi yang kita tahu adalah dengan perkembangan ilmu kedokteran yang maju, ya, walaupun ada perkembangan yang maju, obat-obatan, teknologi, alat kesehatan, ya, namun mortality untuk pasien dengan cardiogenic shock termasuk tinggi, tetap masih tinggi. Nah, jadi yang diperlukan di sini adalah pengenalan dini dan juga treatment untuk menurunkan kejadian kematian pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Dan juga shock ini ya, dibedakan dari chronic hypotension dengan adanya perfusi. Ya, kalau pasien dengan shock maka ada hipoperfusi dari organ. Kalau pasien dengan chronic hypotension dia tidak ada hipoperfusi. Jadi ingat hipoperfusinya dari 3 hal, dari otaknya kah, dari ginjalnya, ataupun dari kulit. Dari 3 window itu, dari 3 parameter itu teman-teman bisa tahu ini ada hipoperfusi atau tidak. Ya. Berikutnya adalah cardiogenic shock dapat didiagnosis dengan beberapa pemeriksaan, yaitu pertama hipotensi, adanya gangguan hipoperfusi atau gangguan perfusi organ, dan yang ketiga adalah kongesti di paru. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Miftah atas materinya. Luar biasa sekali ya materinya. Mudah-mudahan bisa menjawab di materi yang singkat tadi tentang shock, kemudian apa itu cardiogenic shock, kemudian juga bagaimana tata laksananya. Mungkin memang banyak sekali istilah ya dok, kelihatannya yang masih belum banyak terutama untuk dokter umum pahami. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Ini biasanya kalau tentang shock, dok, pertanyaannya tuh dari pengalaman pribadi biasanya. Ini coba kita tanya. Izin dok, bertanya baru saja saya dapatkan pasien, betul kan? Dengan batuk sudah 2 minggu, sesak napas, tekanan darah 80/70, nadinya 72 kali per menit, irregular, respiratory 26, suhunya 36,5, ronki basah halus ada di kedua paru, perkusi redup di basal, dan bunyi jantung terdengar irregular, akral hangat. Ini spesifik sekali ya pertanyaannya ya. Udem ekstremitas tidak ada, apakah ini dapat disebut sebagai cardiogenic shock dan apa tata laksana yang harus dilakukan, dok? Baik, terima kasih Dr. Adit. Mungkin saya coba dulu. Dr. Adit, kalau menurut Dr. Adit ini shock atau bukan? Cardiogenic shock atau bukan? Waduh, jadi saya yang dites ya dok ya? Jadi kebetulan dulu saya juga ACLS dengan Dr. Miftah. Jadi saya ingat Jadi dulu, gimana, dok?
saya dulu ingat disampaikan bahwa kita harus melihat urutan ACLS itu sebagai rate volume pump ya. Rate volume pump. Apakah ini dapat disebut sebagai cardiogenic shock? Nah, ini di sini kan kita tadi dari cardiogenic shock itu ada 3 tanda-tanda ya, Dok ya. Ya, Untuk betul, shock betul, sendiri, ya. apakah ada hipotensi, ada hipoperfusi, atau hiperlaktat? Nah, untuk Ya, hipotensi, 80/70 memang MAP-nya tidak kelihatannya masih di atas 65 ya, cuma untuk jeda antara sistolik dengan diastoliknya terlalu mepet. Kemudian nadinya juga irregular. Oke. Ya, jadi memang agak membingungkan ya Dr. Adit ya ini ya, ternyata ya Betul. kasusnya Iya, ya. ini mungkin Ya, data-datanya perlu lebih oke. spesifik barangkali ya, Dok ya. Data-datanya mungkin kurang atau juga mungkin memang pasiennya yang susah. Ya, Betul. pasien yang sulit nih. Jadi mungkin antara pasiennya kah atau mungkin ada data yang memang belum lengkap di sini. Nah, jadi oke, pertama cardiogenic shock. Jadi cardiogenic shock itu biasanya terjadinya cepat. Ya, biasanya rapid gitu. Bisa tapi jarang yang terjadi secara gradual. Jadi menurun, 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 menurun. Itu bisa tapi lebih jarang. Ya, tapi biasanya adalah rapid. Ya, jadi cepat. Gitu. Nah, kemudian karena penyebabnya adalah paling sering acute myocardial infarct ya. Gitu. Nah, kemudian kalau ada 2 minggu sebelumnya batuk, mungkin kita bisa tarik ini jangan-jangan ke arah infeksi nih, ya. Masih ada kemungkinan ke infeksi, masih ada kemungkinan ke arah infeksi. Tekanan darahnya rendah, tapi MAP-nya betul masih tinggi nih, masih di atas 65 nih, MAP-nya tuh di atas 70 ya. Oke. Tapi sistoliknya sudah masuk ke hipotensi nih. Jadi kalau teman-teman pakai kriteria sistolik sebagai kriteria hipotensi masuk nih buat pasien ini. Dadinya 72 kali per menit reguler, respirasinya mungkin agak juga naik, ya tapi walaupun infeksi, mungkin ada kecurigaan ke infeksi, tapi tidak tinggi suhunya masih normal, ya. Kemudian pemeriksaan ronhinya ya ada dan ronhinya basah halus. Nah, jadi di sini perlu ketelitian kecamatan apakah ronhinya basah halus ataukah mungkin yang agak kasar sedang nyaring. Gitu. Kalau memang ke arah basah halus mungkin kita bisa tarik ini jangan-jangan kardiogenik nih gitu ya. Apalagi jantungnya irreguler tapi akral hangat. Tapi apakah akral hangat memastikan kalau dia bukan shock? Belum tentu. Lihat dari yang lain ya. Apakah sadar atau tidak pasiennya? Bagaimana dengan urinnya? Ya kalau teman-teman masih tidak yakin, boleh periksa laktat untuk memastikan dia shock atau tidak pasiennya. Oke. Nah, jadi apakah ini cardiogenic shock atau bukan? Belum tentu. Belum tentu cardiogenic shock, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dan bagaimana tata laksananya? Oke, mungkin nggak bisa. Oke, Terlalu kompleks ya, Dok ya. oke. Oke, jadi begini. Saya nggak bisa saya enak pakai annotation ya. Kebetulan di sini nggak bisa pakai annotation, jadi mungkin saya tidak annotate dulu ya. Jadi kalau annotate saya enak ya, bisa gambar-gambar ya, bisa tulis-tulis di slide-nya. Oke, jadi ketika teman-teman berhadapan pada kondisi yang tidak meyakinkan, ya ini udah tahu nih, misalnya pasiennya apakah ini shock atau tidak, belum jelas shock atau tidak, karena kita harus lihat dari parameter yang lain. Ya, bagaimana kesadarannya, bagaimana dengan urinnya. Ya, atau kalau misalkan belum yakin, periksa laktat. Jadi ini belum tentu pasiennya shock. Oke. Tapi taruhlah ini pasiennya ternyata shock karena urinnya sedikit. Ya, outputnya kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam atau kurang dari 30 cc per jam. Ya, ternyata ini pasiennya shock. Apakah ini kardiogenik atau bukan pasiennya? Oke. Untuk menjawab ini, teman-teman mungkin bisa dianamnesis pasiennya atau keluarganya. Ya, apakah ada masalah jantung sebelumnya atau tidak? Gitu. Tapi itu pun belum terlalu yakin ya. Ataukah apakah ada masalah infeksi atau tidak, itu untuk meyakinkan kita untuk menambah data kita dan juga apakah ada masalah volume sebelumnya. Karena tadi kemungkinannya adalah kalau shock ini ya apakah masalahnya di volume, apakah masalahnya di ritme, ataukah volume, ataukah pompa. Ya yang paling mudah untuk penanganan seperti itu. Ini bukan masalah ritme karena nadinya 72 kali per menit. Jadi masalah volume atau pompa, dua masalah itu. Ya. Kenapa dua masalah itu yang diangkat? Karena kalau pasiennya dengan hipovolemik,
dengan penambahan volume akan perbaikan. Ya, ketika pasiennya masalahnya distributif shock sepsis dengan penambahan volume, dia bisa jadi perbaikan. Gitu. Tapi kalau kardiogenik ketika ditambah volume kemungkinan tidak perbaikan, pasiennya malah akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Nah, teman-teman bisa pakai challenge test di sini. Ya, bagaimana challenge test? Berikan cairan 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan selama 10 menit. Ya, mungkin kalau saya akan lebih senang kasih 250 cc. Kasih 250 cc. Kemudian dilihat dalam 10 menit kemudian apakah tensinya naik atau tidak. Ya, ketika tensinya diberikan cairan naik, maka teman-teman bisa bilang, oke kita tambah lagi cairan nih. Yang mana dok? Apakah ini hipovolemik ataukah ini sepsis? Nanti. Ya, kita asesnya nanti. Yang penting pasiennya bagus dulu nih. Gitu ya. Tapi kalau ternyata diberikan cairan, tensinya turun, maka ini adalah kardiogenik. Ya, jangan kasih cairan, stop cairannya, berikan obat. Ya, berikan inotropik atau vasopresor. Ya. Nah, ketika tekanan darahnya sama-sama aja, ya nggak naik, nggak turun, udah 10 menit dikasih, maka boleh di-challenge lagi. Ya. Sampai kapan di-challenge-nya? Sampai yakin kalau tekanan darahnya turun atau naik. Nah, jadi challenge test boleh diberikan terus nggak? Boleh. Sampai dia naik atau turun, jelas. Gitu. Jadi itu untuk menentukan apakah ini kardiogenik atau tidak. Ketika membingungkan, buat teman sejawat menentukan, maka boleh di-treat dengan challenge test. Ya, untuk menentukan ini apakah butuh cairan ataukah butuh obat. Tuh. Mungkin seperti itu jawabannya Dr. Adit. Agak panjang ya jadinya ya. Panjang, berarti memang balik ke prinsip awal ya, bahwa kita mengutamakan utamanya rate, kemudian volume baru pump ya dokter ya. Iya. Baik dokter. Mungkin kepada admin boleh dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kalimin RSMM. Izin bertanya dok, 1 pada suspek shock kardiogenik dengan kongesti, apakah masih aman untuk dilakukan fluid challenge? Atau langsung pemberian vasopresor? Kemudian kedua, pada titik mana sudah bisa kita lakukan kombinasi vasopresor untuk mencegah efek samping vasokonstriksi perifer atau aritmia? Kemudian ketiga, apa kombinasi teraman mungkin ya ini maksudnya dok? Teraman bagi output pasien. Oke. Baik, jadi ini pertanyaannya 3, cukup banyak ya jadi ya bahasannya ya. Oke, jadi pertama, apakah pasien dengan suspek cardiogenic shock aman untuk dilakukan fluid challenge? Oke, jadi seyakin apa teman sejawat dengan cardiogenic shock-nya? Ya, kalau di depan mata teman-teman sejawat sangat-sangat jelas cardiogenic shock-nya, misalnya pasiennya ada ronchi, ya, ronchi di parunya, dan ronchinya teman-teman yakin ini mengarah ke ronchi basah halus nih, edema paru. Oke, dan juga mungkin edema tungkai, bengkak gitu ya. Ketika dilihat tungkainya ditekan ya, ada piting udem. Nah, ini sangat-sangat jelas kalau ada kongesti pasiennya ya, penumpukan cairan, kongestif cairan. Maka ketika ditemukan kongestif ya, diagnosisnya akan sangat mungkin cardiogenic shock. Ketika cardiogenic shock maka jangan ditambah cairan. Ya, jangan ditambah cairan. Ya, kenapa? Karena kayak ibaratkan seperti ini, jantungnya ya pompanya lemah. Kenapa pompanya lemah? Karena kelebihan cairan. Pompanya nggak mampu lagi untuk mengeluarkan cairannya dari jantung. Karena kelebihan cairan. Nah, teman sejawat tambah lagi dengan ekstra cairan, maka dia akan lebih kongestif lagi, akan lebih dilatasi lagi, akan lebih lemah lagi pompanya. Maka ketika teman sejawat yakin ini cardiogenic shock, jangan kasih cairan, langsung beralih ke pemberian obat inotropik atau vasopresor. Gitu. Oke, itu mungkin untuk yang persoalan pertama. Untuk yang kedua, pada titik mana kita bisa lakukan kombinasi vasopresor untuk mencegah efek samping. Oke, jadi dari yang saya pelajari, sebenarnya tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Apakah karena kenyataannya di lapangan, karena saya pun pernah jadi dokter jaga ketika di dokter umum, kemudian ke beberapa rumah sakit, pas saya bekerja sebagai dokter umum, variasinya sangat-sangat banyak, variasi untuk pemberian obat inotropik vasopresor. Ada yang mau diberikan dobutamin dulu, ada yang mau diberikan norepinefrin dulu,
ada yang mau langsung dikombinasi dobu dan dopamin, ada yang mau dikombinasi dengan dobu dan norepinefrin, banyak sekali variasinya. Jadi itu kita temukan di lapangan banyak variasinya. Jadi kalau teman-teman temukan dokter A dan dokter B, beda nih obatnya nih. Ya, oke. Obat bisa beda, tapi tujuannya sama. Ya, tujuannya apa? Mengeluarkan pasien dari kondisi shock. Tujuannya itu. Jadi apakah ada titik mana sudah dilakukan kombinasi? Nggak ada batasannya. Jadi boleh langsung dari awal dikombinasi, silakan. Ya, oke. Tapi kalau misalkan mau mulai dengan satu obat dulu, misalnya satu obat dulu nih, teman-teman akan mulai dengan dobutamin dulu misalnya. Ya, naikkan terus dosis dobutaminnya sampai dosisnya maksimal, baru berikan kombinasi berikutnya kalau tensinya masih belum tercapai. Kalau pasien masih dengan kondisi shock, baru berikan obat berikutnya. Ya, tapi kalaupun mau diberikan sekaligus dua-duanya, nggak ada masalah. No problem, jadi nggak ada masalah. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih jelas memberi jawabannya. Oke, yang ketiga adalah apakah ada kombinasi teraman untuk meningkatkan output ya, output dari pasien ya, cardiac output dari pasien. Oke. Ketika obat obat-obat vasopresor dan inotropik ini dikombinasikan, maka risk aritmianya tinggi. Ya, kalau dosisnya sama-sama tinggi ya, maka risk aritmianya tinggi. Maka tadi sudah saya terangkan sebagian. Ya, yang teraman adalah ketika tidak memberikan epinefrin sebagai kombinasinya. Epinefrin itu terakhir banget. Ya, atau kalau tidak, ya sebisa mungkin tidak memberikan dobutamin, sebisa mungkin. Ya, tidak memberikan dobutamin karena risk untuk terjadinya aritmia pada dopamin ya, bukan dobutamin ya. Jadi kombinasi dengan dopamin, risk aritmianya tinggi. Jadi sebisa mungkin tidak memberikan dopamin. Gitu. Tapi kalaupun mau memberikan dengan dosis yang masih rendah, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, masih diperbolehkan untuk memberikan dopamin, dosisnya yang cukup rendah. Tapi hati-hati ketika dosisnya lebih tinggi, risk aritmianya pun bisa lebih tinggi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak dokter jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya ya. Boleh kita lanjut ke selanjutnya. Izin bertanya dokter, ini dari Muhammad Azman Pasha, RSUP Prof. Ngurah Denpasar. 1. Untuk terapi presor atau inotropik selalu dikatakan bahwa dosis rekomendasi dobu 5 mikrogram. Lalu tidak disarankan untuk dikombinasi dobu dengan dopa. Bagaimana terkait ini? Kemudian 2, terkait epinefrin, apakah benar lebih baik digunakan jika pasien dengan asidosis? Terima kasih banyak, dok. Iya, terima kasih dengan dokter Azman Pasha. Jadi sepertinya dokter Azman Pasha ini sudah banyak makan asam garam nih ya jadinya ya. Banyak berhadapan dengan pasien-pasien shock. Jadi tahu kira-kira nih kombinasi seperti ini, pemberian obat ini bahayanya seperti ini, diberikan pada kondisi seperti ini. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi dosis untuk dobutamin ya dimulai dari 5 mikro per kilogram berat badan per menit. Ya, tidak disarankan dengan kombinasi dobu dan dopamin. Ya, sebenarnya apakah memungkinkan? Masih boleh dok. Pemberian kombinasi dobu dan dopa. Cuman tadi ya ketika diberikan dopamin sebagai kombinasi, apakah mungkin norepinefrin dan dopamin ataukah dobutamin dan dopamin gitu ya. Pemberian dopaminnya ini ketika dosisnya tinggi dia meningkatkan risiko aritmia. Ya ketika dosisnya rendah mungkin tidak banyak efek aritmianya, tapi ketika dosisnya tinggi ada yang bilang lebih dari 10, ada yang bilang lebih dari 12 gitu ya. Itu meningkatkan risiko aritmia. Jadi mungkin bukannya tidak boleh, tapi sebisa mungkin dihindari pemberian kombinasi dengan dopamin. Ya, sebisa mungkin dihindari. Ya, oke. Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Yang kedua adalah mengenai epinefrin. Apakah benar lebih baik digunakan jika pasien asidosis? Jawabannya ya. Betul. Jadi ketika pasien dengan asidosis, ya biasanya obat-obatan yang kita berikan ini tidak mempunyai efek karena obat-obatan biasanya bekerja pada kondisi yang alkalosis. Ketika kondisi asidosis, maka banyak obat yang tidak bekerja. Nah, obat yang masih bisa bekerja pada kondisi asidosis adalah epinefrin. Gitu, ya. Obatnya adalah epinefrin. Jadi ketika didapatkan kondisi asidosis berat, maka pemberian epinefrin ini justified. Ya, justified itu tuh dibenarkan. Ya, bukan berarti baik tidak, tapi dibenarkan pada kondisi asidosis berat. Ya, seberapa berat nggak tahu.
kita tidak pernah punya batasan seberapa berat asidosisnya. Tapi mungkin menurut saya akan lebih wise kalau teman sejawat coba dulu dengan obat yang lain. Kalau tensinya masih memungkinkan, coba dulu dengan obat yang lain. Ya, misalkan norepinefrin ataukah dobutamin, gitu ya. Ketika teman sejawat mendapatkan tensinya naik dengan obat tersebut, maka oke, pakailah, lanjutkan dobutamin ataupun norepinefrin atau dopamin ya. Ya, ketika ditemukan tekanan darahnya naik. Tapi kalau tidak naik, maka mungkin cepat-cepat untuk beralih ke epinefrin. Ya, seperti itu. Jadi dilihat juga responnya, apakah naik ataukah tidak naik. Ya, tapi sangat-sangat masuk akal kalau dipergunakan epinefrin sebagai support untuk pasien dengan asidosis berat. Oke. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan terjawab dokter Azman. Kemudian selanjutnya ini dari dokter Ananda Anggi dari RSUD Kota Kendari. Oh, cukup jauh ya dok. Kendari ya, Pada luar biasa. kasus luar biasa dok. Ini pesertanya sepertinya seluruh Indonesia ya dok ya. Nanti mudah-mudahan bisa hadir juga di Bandung Cardiovascular Update 2023. Boleh. Kemudian izin pada kasus shock kardiogenik, algoritmanya kebanyakan adalah memakai inotropik. Jika keadaan hemodinamik sudah stabil, kesadaran TTV urin output sudah membaik, kapan penggunaannya dihentikan? Bertahap atau secara langsung? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dari Dokter Ananda ya. Jadi Dokter Ananda Anggi mendapatkan pasien dengan shock, kemudian sudah perbaikan nih pasiennya nih, ya urin output pun sudah stabil, artinya pasien ini sudah keluar dari kondisi shocknya, ya tekanan darah perbaikan, ya kemudian urinnya juga cukup baik, artinya perfusi baik, maka sudah keluar dari kondisi shocknya. Baik, jadi yang menjadi suatu keharusan pada kondisi pasien-pasien dengan shock adalah, ya teman sejawat naikkan obatnya dengan cepat. Ya, kalau misalkan didapatkan pasien shock, ya naikkan dengan cepat, ya supaya mengeluarkan dengan sesegera mungkin pasien dari kondisi shock. Oke, namun ketika harus menyetop obatnya atau menurunkan obat, turunkan dengan perlahan. Ya, kenapa? Karena ketika obat tersebut tiba-tiba di stop, tekanan darah bisa langsung turun drastis. Ya, terjun bebas kita bilangnya. Ya, terjun bebas tuh tekanan darahnya. Jadi itu kita nggak mau. Ya, turunkannya perlahan-perlahan. Ya, mungkin bisa turun mikrogram per kilogram berat badan per jamnya, mungkin bisa turun cc-nya, ya tapi usahakan bisa turun dengan lebih perlahan. Ya, tidak langsung dihentikan kecuali memang dosisnya sudah rendah, maka boleh langsung dihentikan. Ya, misalnya gini secara kasus ya. Pasien stabil dengan kondisi dobutamin 10 mikro per kilogram berat badan per jam. Ya, kita lihat pantau kondisinya 1 jam, 2 jam, nggak ada masalah. Ya, distabilkan 6 jam atau mungkin 12 jam, kondisi pasien stabil, penyakitnya perbaikan, ya teratasi, kondisi shocknya juga teratasi, urinnya baik, maka dosis 10 tadi turun jadi misalnya 8. Ya, tunggu sejam, 2 jam, tekanan darah masih bagus, MPP masih bagus, turun ke 6. Tunggu sejam, 2 jam, nah berikutnya seperti itu selanjutnya, ya sampai dosisnya mungkin terakhir 3 atau 2 bisa di stop. Ya, kalau dengan kondisi masih belum stabil, mungkin dari 10 ke 8 tensinya turun, dari awalnya 100 ke 80, maka saran saya naikin lagi ke dosis awal. Ya, supaya tensinya stabil lagi. Ya, karena biasanya untuk menstabilkan kondisi pasiennya butuh waktu. Kalau penyakitnya baru teratasi. Ya, jadi membutuhkan waktu. Jadi tidak di stop secara langsung, kecuali memang teman sejawat yakin ini bisa di stop secara langsung. Jadi memang beberapa kasus tertentu yang memang bisa di stop secara langsung. Ada. Ya, misalnya apa? Misalnya tekanan darahnya sangat-sangat tinggi nih. Awalnya 80 atau 70, dikasih obat, penyakitnya teratasi, terus tensinya naik ke 200. Oke, bisa cepat turun tuh jadinya kalau seperti itu. Ya, tapi tetap mungkin membutuhkan monitoring juga yang lebih ketat pada kondisi-kondisi penurunan atau kenaikan tekanan darah secara drastis ya. Mungkin begitu Dokter Adit. Terkait intervalnya dok, memang banyak pertanyaan dari teman sejawat untuk penentuan intervalnya tersebut. Apakah memang itu adalah keputusan dari klinisi atau ada panduan tertentu dok?
Baik, jadi langsung saya jawab aja. Oke, jadi memang untuk eh, yang menjadi arahan adalah melakukan titrasi, gitu ya. Melakukan titrasi itu bagaimana melakukan titrasi? Apakah arti titrasi? Titrasi itu seperti ini misalnya. Ketika teman sejawat dapatkan tekanan darahnya rendah, ya, maka obat cepat dinaikin supaya tensinya naik, ya. Nah, oke, ketika sudah mulai naik, maka obatnya dapat diturunkan. Obatnya turunkan, tekanan darah turun nggak? Tekanan darahnya turun, maka obatnya naikin lagi supaya tensinya naik. Turun, stabil, turun, stabil, turun, stabil. Nah, panduannya titrasi ini, ya. Nah, apakah memonitornya dalam waktu 1 jam kah? Ataukah memonitornya dalam waktu 2 jam? Ataukah memonitornya dalam waktu 3 jam? Itu tergantung dari klinis pasien, ya, dan juga tergantung dari keputusan eh, dokternya, ya, keputusan misalkan dokter konsultannya, ya. Jadi ada yang mau melakukan observasi selama 2 jam, 2 jam stabil, oke, boleh turun. Ada yang mau melakukan observasi selama 1 jam. Itu memang tidak ada patokannya, tidak ada algoritma tertentunya, tidak. Ya, tapi tadi dibilang kalau merasa sudah stabil, maka lakukan titrasi, gitu ya. Tensi turun, ikut turun, obat naik. Ya, tensi naik, udah mulai stabil, turun bertahap. Tuh, jadi titrasinya yang menjadi patokannya, bagaimana cara melakukannya itu memang tergantung dari masing-masing dokter. Ya, begitu dokter. Terima kasih banyak dokter. Ini pertanyaannya banyak sekali dokter, sampai 24 saya lihat. Jadi Waduh. kira-kira kita kita 3 pertanyaan terakhir. Wah, oke, Boleh oke. dilanjutkan pertanyaan selanjutnya? Nah, dari dokter Aulia. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, shock sepsis menjadi shock kardiogenik menggunakan Vaskon dan Dobu akral dingin. Untuk dosis Vaskon titrasinya apakah boleh dinaikkan tidak 1/1, langsung 2 dosis karena tidak berefek? Dan cara membedakan UDM paru karena ada beda interpretasi ronsen dan konsul SPJP. Mungkin ini Oke, menanyakan kombinasi barangkali ya dok ya, kombinasi betul, shocknya betul, ya. betul. Oke, mungkin di sini yang menarik adalah eh, awalnya pasien shock sepsis, ya, kemudian perburukan jadi shock kardiogenik. Iya, betul. Jadi eh, shock itu terutama sepsis, ya. Jadi kita tahu ada sepsis fase awal, ya. Ketika sepsis fase awal, mungkin organ-organ vitalnya masih terjaga, tapi ketika sepsis fase lanjut atau kita kenal dengan cold sepsis, bahkan jantungnya pun terjadi gangguan, gitu. Jadi ketika jantungnya tidak terpenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan metabolismenya, dia menjadi iskemik. Akhirnya double shock-nya. Shock sepsis iya, shock kardiogenik juga iya. Oke, ketika seperti itu bagaimana? Apakah menggunakan Vaskon dan Dobu, ya? Dan Vaskon dosis titrasinya boleh dinaikkan tidak, atau harus dua-duanya sekaligus gitu. Oke, jadi penanganan awal untuk sepsis atau shock sepsis adalah cairan. Jadi pastikan dulu cairannya adekuat untuk pasien tersebut. Ya, ketika sudah adekuat tapi tetap tensinya masih rendah, maka berikan norepinefrin, ya, atau Vaskon kita bilang. Vaskon sebenarnya itu merek ini ya, merek trademark yaitu ya. Jadi norepinefrin ya. Ya, jadi kita berikan norepinefrin pasiennya untuk pasien-pasien dengan kondisi shock sepsis. Jadi apakah ada dobutamin di sana? Mungkin tidak terlalu dianjurkan dobutamin, tapi norepinefrin yang diberikan. Nah, ketika diberikan norepinefrin, maka lakukan pemberiannya secara bertahap naik. Nah, ketika didapatkan ada juga shock kardiogenik, maka sangat mungkin kalau teman sejawat kombinasikan dengan dobutamin. Tapi kalaupun tidak dikombinasikan, boleh teman sejawat naikkan dulu norepinefrinnya, ya, sampai pada titik maksimal. Ketika sudah titik maksimal, tetap tensinya masih rendah, tetap pasiennya masih dengan hipoperfusi, maka masuk akal kalau teman sejawat kombinasikan dengan dobutamin. Ya, jadi tergantung clinical practice mana yang dipakai di rumah sakit, boleh dikombinasikan, boleh dinaikkan norepinefrinnya. Kalau menanyakan kepada saya pribadi, saya akan naikkan dulu norepinefrinnya. Ya, kalau saya pribadi, karena sepsisnya ini yang menjadi inti permasalahan. Oke. Dan bagaimana cara membedakan edema paru? Karena ada perbedaan interpretasi ronsen dan konsul. Ini sering
Ya, jadi nanti dari TS radiologi bilang edema paru, DD, pneumonia. Pneumonia Ya, bilateral dong. iya, pneumonia bilateral, DD edema paru, tuh ya. Dokter jantung bilangnya edema paru, dokter penyakit dalam bilangnya ini karena pneumonia. Oke, jadi itu berdebat terus tuh jadinya tuh. Ini mana nih gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab seperti itu sebenarnya butuh tools lagi. Ya, apakah itu echo kah ataukah mungkin pemeriksaan NT-proBNP kah? Gitu, ataukah juga mungkin pemeriksaan cardiac output dengan Swan-Ganz catheter atau juga mungkin pemeriksaan yang lain, tapi itu butuh tools, yaitu butuh tools. Nah, ketika teman-teman mendapatkan dua kondisi, ya ada dua kondisi A dan kondisi B. Ya, kira-kira mana yang akan ditreat? Apakah kondisi A dulu, ataukah kondisi B saja, A saja, ataukah B saja, atau dua-duanya ditreat secara bersamaan? Itu nggak ada masalah. Ya, jadi tergantung kepercayaan dari DPJP nih. DPJP bilang, ini jangan-jangan saya lebih percaya ini, karena DPJP itu keputusan finalnya di DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien. Dokter DPJP-nya bilang, saya lebih percaya ini karena pneumonia bilateral, maka treat pneumonia bilateralnya. Kalau dokter DPJP lebih percaya ini ke arah edema paru, maka treat edema parunya. Ya, tapi yang sering adalah kita nggak yakin dua-duanya. Ini yang mana ya, apakah edema paru ataukah pasien dengan pneumonia, treat dua-duanya boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, tapi hati-hati di sini ketika teman-teman diagnosis sebagai cardiogenic shock, maka cairannya harus dikurangi. Ya, sedangkan untuk sepsis dia butuh cairan. Jadi ada plus minusnya. Memang nggak gampang, dan memang tidak gampang dan butuh monitoring yang lebih ketat ketika teman-teman mau ngurangin cairan. Ya, benar-benar lihat kondisi hemodinamik pasiennya. Ya, mungkin tadi akan lebih bijak kalau dilakukan pemeriksaan tambahan ya. Mungkin seperti itu dari saya, Dr. Adit. Betul. Mungkin yang paling banyak tersedia echo barangkali ya, Dok. Iya, Salah itu satunya. yang paling banyak ada di kita ya, tapi Kita. di tempatnya belum tentu ada, dokter. Susah dapat echo di ICU ya. Iya, betul, Dok. Ini kemudian dari Dokter Viko, izin bertanya Dok, cut off tekanan darah berapa kita bisa memberikan furosemid? Nah, ini pasti banyak nih pertanyaan seperti ini. Pada kasus kongesti untuk pasien cardiogenic shock, jika MAP di bawah 70 dengan nodem paru, apa boleh kita berikan furosemid di awal? Oke, ya terima kasih Dokter Viko ya. Jadi menarik. Mungkin saya sekedar share informasi, gitu ya. Kenapa? Karena begini. Jadi kita punya banyak update di ilmu pengetahuan kita, terutama di bidang kardio, bidang saya. Kita banyak update, gitu. Jadi ketika saya residen, waktu saya residen, yang saya tahu adalah pertama ketika pasien dengan kondisi cardiogenic shock dan pasien dengan kongestif. Ya, mau itu kongestif di paru, mau itu kongestif di perifer, edema tungkai kah, edema paru kah, gitu ya. Yang kita tahu adalah pertama treatmentnya ya hangatkan dulu. Jadi kan itu posisi pasien itu kalau di Forrester classification itu kondisi pasien yang dingin dan basah, gitu ya, cold and wet pasiennya ya, yang kongestifnya ada ya, tapi shock juga pasiennya perfusi. Nah, maka perfusinya perbaiki dulu, hangatkan dulu pasiennya. Ya, ketika sudah hangat, artinya pasiennya tensinya mulai stabil, mau patokannya MAP kah, mau patokannya systolic blood pressure kah, gitu ya, maka baru keluarkan cairannya, keringkan, hangatkan dan keringkan, gitu ya, hangatkan dulu, kemudian keringkan, gitu. Itu masih berlaku sampai mungkin 2 tahun terakhir. Oke, tapi menariknya adalah ada guideline baru keluar dari European Society of Cardiology tahun 2021. Jadi kita baru dapat update-nya tahun 2021, baru dapat update-nya ini, kita juga baru dapat update-nya, dan itu merubah paradigma kita. Kenapa? Karena sekarang kalau teman-teman temukan pasien dengan kongestif, pasien dengan hipotensi, dua kondisi itu bersatu, maka tetap diberikan furosemid walaupun tensinya masih hipotensi. Ya, gitu. Jadi ada update di tahun 2021, tetap diberikan furosemid walaupun kondisinya masih hipotensi. Nah, update ini yang mungkin belum tersebar merata. Ya,
belum tersebar merata. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, gitu. Mungkin kalau ditanya ke DPJP bisa jadi belum tahu ada update ini, gitu ya. Atau juga mungkin DPJP mengambil guideline bukan dari Eropa, tapi dari American. Kalau American belum berlaku, tapi dari Eropa sudah berlaku seperti ini. Jadi mungkin untuk memudahkan seperti ini. Jadi kondisi terbaru atau guideline terbaru bilang kalau pasien dengan shock dan kongestif tetap berikan cairan walaupun tensi rendah. Tetap berikan cairan walaupun tensi rendah, gitu. Nah, tapi guideline lama bilang sebaliknya, hangatkan dulu baru keringkan, gitu. Jadi kalau DPJP-nya kalau DPJP-nya mengadop guideline yang baru, maka boleh diberikan furosemid. Kalau DPJP-nya belum mengadop guideline baru, maka ikuti kata DPJP-nya, hangatkan dan keringkan, gitu. Ya, oke. Mudah-mudahan menjawab ya, karena ini pun juga sekedar sharing untuk guideline baru dari European Society of Cardiology. Memang di bidang kardiologi penting sekali update ilmu ya, Dok ya. Jadi barangkali Ya. memang di sini peserta harus mengikuti Bandung Cardiovascular Update, Dok. Bisa aja ya Dr. Adit ini ya. Iya, Dok, untuk update ilmu yang terbaru ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, Dok. Boleh Baik. dilanjutkan pertanyaan terakhir. Oke, dari Dr. Isna. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya kasus syok. Oke, tekanan darah 70/50 jelas ditemukan kongesti dengan ronki basah halus, kedua paru, udem mungkin udem piting barangkali ya, atau udem di parunya, serta akral dingin dan CRT memanjang. Namun disertai dengan kondisi krisis hiperglikemia KAD memerlukan terapi cairan masif. Manakah kondisi yang ditangani terlebih dahulu? Oke, baik. Jadi interesting case, very interesting case. Jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi yang shock, tekanan darah 70/50, ya jelas ada ronkinya, jelas ada edema tungkainya, gitu ya. Dengan disertai dengan hiperglikemi KAD. Jadi masing-masing penyakit punya algoritma masing-masing, gitu ya. Oke, pasien dengan kondisi shock, ya dengan edema tungkai, maka jangan berikan cairan, keluarkan cairannya disertai dengan pemberian support, gitu ya. Tapi pasien dengan KAD, maka treatmentnya adalah pemberian cairan, gitu ya. Nah, yang manakah yang harus di-treat pada pasien seperti itu? Yang pertama, pastikan dua kondisi ini stabil. Ya, pastikan dua kondisi stabil. Apa dua kondisi yang paling penting pada acute cardiac care atau acute critically ill? Ya, yang pertama ventilasi, yang kedua hemodinamik. Ya, ventilasinya amankan dulu. Kalau pasiennya dengan ronki basah halus, dengan gagal nafas, maka intubasi pasiennya. Ya, hemodinamiknya atasi hemodinamiknya dulu, atasi tekanan darah rendahnya. Jadi naikin dulu tensinya. Setelah itu, maka teman-teman berdiskusi, ya silakan berdiskusi antara dokter internis ataupun kardiologis ataupun juga mungkin dokter umum, gitu ya, lakukan konsultasi. Tapi setahu saya untuk yang KAD, maka pemberian cairan dengan jumlah yang banyak ini lebih hati-hati, terutama pada kondisi dengan gagal jantung. Ya, termasuk diantaranya adalah shock kardiogenik, karena shock kardiogenik bisa jadi bagian dari gagal jantung. Jadi pada kondisi pemberian cairan secara masif, hati-hati pada kondisi dengan pasien dengan kondisi jantung. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengeluarkan cairan, ya kalau mau mengeluarkan cairan, maka pantau ketat gulanya. Pantau ketat gulanya. Ya, mungkin harus diberikan insulin drip ya untuk menurunkan gulanya. Ya. Nah, kalau mau diberikan cairan, ya kalau mau diberikan cairan, pantau ketat untuk masalah ronkinya. Ya, ronkinya. Ya kalau ronkinya ternyata bertambah, maka saran saya hati-hati karena pasien ini bisa jatuh ke gagal nafas yang lebih buruk. Ya, maka cepat berikan diuretik. Ya. Tapi ketika mungkin diberikan cairan, ronkinya tidak bertambah, pasiennya perbaikan, ya itu bisa jadi dilakukan penambahan cairan, tapi memang butuh kehati-hatian karena kita pun pernah dapat kondisi seperti ini, ya ketika saya praktek sebagai SPJP kita pernah dapat kondisi seperti ini, akhirnya kita bilang jangan kasih cairan, ya jangan kasih cairan,
Ya, kenapa? Karena ketika tetes cairan pasiennya edema paru nih. Ya, dan waktu itu kondisi gagal ginjal. Jadi kita nggak bisa kasih diuretik untuk ngeluarin cairannya. Kalau menambah cairan, kita nggak bisa ngeluarin lagi dengan obat. Gitu. Maka dari itu waktu itu cairannya tidak banyak, maintenance, ya, diberikan obat untuk penurunan gula darah, insulin drip pada pasien seperti itu. Jadi mungkin bisa menjadi pelajaran pada kasus saya, tapi memang benar-benar ini case by case, ya, case by case. Jadi mungkin kondisi di rumah sakit A belum tentu sama dengan kondisi di rumah sakit B. Begitu mungkin Dr. Adit. Baik, terima kasih banyak dokter. Sayang sekali ini waktu kita sudah habis, ya, pertanyaan masih banyak, tapi jangan berkecil hati dulu karena nanti masih bisa banyak bertanya jika mengikuti Bandung Cardiovascular Update di tanggal 6 sampai 9 Juli ya, Dok ya. Iya, Dok. Ini mungkin barangkali ada closing remark dulu dari Dr. Miftah. Oke, closing remark dari saya mungkin ya, jadi kemungkinan nanti teman-teman akan berhadapan dengan kasus cardiogenic shock yang lebih sering, ya. Nah, maka dari itu diperlukan pengenalan yang cepat dan action juga yang cepat, ya. Ketika teman-teman bisa melakukan pengenalan yang cepat dan juga action tindakan yang cepat, maka mudah-mudahan pasien-pasien dengan cardiogenic shock dapat teratasi sesegera mungkin sehingga pasien tersebut dapat cepat pulih dan juga kondisinya cepat perbaikan. Ya. Dan jangan takut, ya, jangan takut ketika teman-teman mendapatkan mungkin panik, tapi harus segera diatasi. Ketika teman-teman bisa berpikir dengan jernih, ketika teman-teman bisa lebih melakukan manajemen dengan lebih baik, maka mudah-mudahan yang bisa teman-teman berikan pada pasien itu dapat berbuah manis, pasiennya dapat perbaikan dan akhirnya bisa dipulangkan dengan kondisi yang juga baik. Ya, mungkin itu, dan terakhir tadi seperti yang Dr. Adit sering-sering singgung, ya, kita tunggu di Bandung Cardiovascular Update di bulan Juli ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu, mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu bersama. Terima kasih. Itu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kembalikan lagi kepada MC acara ini. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Dr. Miftah, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, atas pemaparan materi dan penjelasan ilmunya. Saya yakin teman-teman semua setuju nih dan sepakat bahwa tadi kita sudah mendapatkan pencerahan, sudah terhapus segala kebingungannya terkait topik shock kardiogenik yang tentunya akan menjadi bekal dalam praktik sehari-hari nanti. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Aditya Nugraha sebagai moderator yang telah memandu diskusi dan belajar kita hari ini. Saya yakin Sobat Medis sekalian dan kardiologi entusias udah nggak sabar nih untuk berjumpa langsung dengan Dr. Miftah, juga Dr. Adit di Bandung Cardiovascular Update 2023. Nah, sebelum kita tutup malam hari yang spesial ini, mari kita abadikan terlebih dahulu event spesial kali ini dengan foto bersama. Sebelumnya dipersilakan untuk Sobat Medis kalian untuk on cam. Kapan lagi kita bisa foto bareng sama narasumber kita malam hari ini yang keren banget, Dr. Miftah. Dan sambil nunggu yang pada on cam nih, jangan lupa untuk semuanya langsung ke bcu.perkibandung.com, langsung daftar aja untuk main eventnya. Ada simposium online, ada simposium offline, dan juga ada workshop dengan seat yang terbatas. Ini udah ada bundlingnya masing-masing, teman-teman langsung sambil daftar aja nih abis Zoom hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Atau mungkin teman-teman ada yang udah siap, udah ketemu tadi file papernya, langsung disubmit aja, ditunggu sampai tanggal 17 Juni. Atau mungkin teman-teman tadi ada yang mau bikin interaktif case, atau mungkin mau bikin IG Reels, jangan lupa langsung disubmit juga aja, kapan lagi kita bisa berkesempatan mengasah kreativitas sambil memenangkan hadiah uang tunai. Nah, dan jangan lupa juga, selain simposium, akan ada workshop dengan berbagai topik. Ada nanti teman-teman bisa memilih dari sekian banyaknya topik yang bervariasi, kira-kira yang mana nih yang teman-teman butuh untuk digali lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut, langsung di Bandung Cardiovascular Update 2023. Baik dokter, sepertinya sudah pada on cam nih dok. Boleh kita mulai foto bersamanya dok?
Baik, izin saya pandu dokter. Untuk pose foto bersama nanti ada 2. Yang pertama kita boleh senyum bersama, dan yang kedua nanti kita, karena hari ini Bandung Cardiovascular Update, jadi nanti kita akan membentuk pose jantung. Seperti ini ya teman-teman. Oke, mari kita mulai dengan pose yang pertama. Semuanya senyum ke kamera. 1, 2, 3. Senyum terus ya, nanti di screenshot beberapa kali, karena hari ini Sobat Medi dan kardiologi entusias banyak sekali dokter. Ada ratusan dok yang join malam hari ini. Senyum kembali, 1, 2, 3. 1 kali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk pose yang kedua, jangan lupa tangannya ditunjukin ke depan kamera. Akan dibantu oleh admin untuk screenshotnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Miftah dan juga Dr. Adit atas waktunya hari ini, sudah menyempatkan untuk berbagi ilmu bersama sobat-sobat sekalian di tengah kesibukannya. Kemudian meskipun malam ini sudah seru banget, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Miftah dan juga Dr. Adit, dan juga kepada Sobat Medi dan kardiologi entusias sekalian atas antusiasmenya dan semangatnya malam hari ini nih. Udah standby malam-malam untuk update ilmu bersama MedSense. Sebelum saya akhiri belajar dan diskusi kita malam hari ini, atas nama tim MedSense saya memohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam bersikap ataupun berbicara. Kami dengan sangat senang hati akan menerima kritik dan saran dari dokter-dokter sekalian yang dapat disampaikan dengan scan QR Code berikut, atau boleh langsung diklik link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Sekian, sampai di sini dulu jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Have a good rest and see you at Bandung Cardiovascular Update 2023. Bye-bye. Terima kasih, dokter. Long nights, daydream, sugars and smoke drinks. I've been a fool, but strawberries and cigarettes always taste like you. All this late night talking about anything you want until the morning. I got my head on the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gotta do I can feel now? like the fun, I wake up in, I wake up in, I wake up in to fight to boom body, bum bum boom body. What kisses all it takes? Falling in love with me. Even I said I wish you were mine, putting you past so we can't rewind. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. I would never fall in love again until I found her. So baby, don't worry. You are my only. You won't be lonely, even if the sky is falling down. Tell me honestly, would you still love My me? body don't the jiggle, same? jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. Those words before, but it was a lie that exists. Semangka. When I close my eyes, it's you there. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tinggalkan semua di sini. Hoping to find a glimpse of us. Jantungku Merasa berdebar. bahagia, semalam ku tahan, tahan semalam si kau bagi dua. สุดชาติประหลาดบ่ออกงามไหลประไฟตรงบ่ว่า So nice to meet you, Ola. Come darling, I love you. Milky, just When for me. the rhythm start to play, dance with me. Mataku terbang sampai
bag full of brick. You know that control and slow the pace if I pull back. Nothing that I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with